البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Awaiqut Talab, penghalang-penghalang seorang pencari ilmu untuk mendapatkan ilmunya. Karya Asy-Syaikh Abdus Salam Ibn Barjas rahmatullah alaih. Sekarang kita masuk ke halaman 13, penghalang yang kedua, al-aiqu as-sani, penghalang yang kedua. Maksudnya adalah seseorang kalau tidak melakukannya maka dia akan terhalang-halangi dari mendapatkan ilmu. Apa itu yang kedua? Kata beliau, tarkul amal, meninggalkan amalan. Jadi orang kalau mencari ilmu kok nggak diamalkan, itu amalan, itu ilmu yang dia miliki tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya, sehingga dia akan apa? Terhalang-halangi untuk mendapatkan ilmu tersebut. Karena ilmu itu ketika dipelajari untuk diamalkan. Makanya Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab sering anak ulang-ulang itu ya. Beliau menyebutkan poin yang bagus itu dalam kitab Al-Ushulus Tsalatsah. Di dalam kitab 3 landasan utama itu, kalau beliau rinciannya apa? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Jadi ilmu ya pastikan diamalkan. Jangan cuman bermodalkan ngumpulkan ilmu tapi beramalan malas, jangan. Itu salah. Dan perlu diingat, ketika mengamalkan suatu syariat yang sudah kita ketahui, jangan nunggu orang lain mengamalkan. Jangan nunggu orang lain mengamalkan. Kalau orang lain belum mengamalkan, dia enggak mengamalkan, salah. Tapi dia yang sudah paham syariat, sudah mendapatkan ilmunya, ilmu Al-Quran Sunnah, sami'na wa ata'na, segera beramal. Jangan menunggu orang lain. Jangan juga patokannya fulan bin alan. Jangan, kembali kepada diri kita. Barakallahu fiik. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kan gitu. Kita lihat. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yata'allamul ilm liyattaqillah bih. Hanya saja seseorang itu mempelajari ilmu untuk apa? Untuk atau agar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tersebut. Lihat. Jadi semakin dia memiliki ilmu, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang kemarin kita lewati itu kan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah taala, niscaya Allah taala akan apa? Akan berikan ilmu kepada kalian. Maksudnya dengan ilmu yang kalian miliki itu pastikan digunakan untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan definisi takwa yang paling mudahnya adalah apa? Fi'lu awamirillah wastinabu nawahihi. Mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagus sekali kalam al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ini ya. Innama yata'allamul ilma liyattaqillaha bihi. Hanya saja seseorang itu melajari ilmu agar dia semakin bertakwa kepada Allah taala dengan ilmu tersebut. Fal ghayatu min ta'allumil ilm syar'i, maka puncak daripada mempelajari ilmu syar'i al-amal bih, beramal dengannya, wal istihad fi tatbiqihi, dan bersungguh-sungguh untuk mempraktekkannya. Jadi kalau udah tahu ilmunya, enggak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ta'na. Berat memang, tapi itulah konsekuensinya. Jangan cuma ilmu sudah punya tapi ngamalkan malas. Nunggu fulan bin alan mengamalkan, nunggu orang lain mengamalkan baru dia mengamalkan, jangan. Tapi saat itu juga gitu loh, dia yang tahu ilmunya amalkan, orang lain cukup kita nasihati, kita sampaikan, dan kita doakan agar mendapatkan hidayah. Tapi yang sudah mengenal, mengetahui, memahami, jangan pernah menunda amalannya gara-gara si fulan bin alan. Salah itu. Tapi dialah yang harus mengamalkannya. Orang lain cukup kita ajarkan, kita bimbing, kita arahkan, nerima alhamdulillah,
belum menerima, kita doakan agar mendapatkan hidayah. Tapi yang sudah mengenal ilmu, mengenal sunnah, dia malas untuk mengamalkan, menunda amalan gara-gara si fulan bin Alan bin fulan, jangan. Kita lihat di sini, hadza 'inda ulil albab. Inilah di sisi orang-orang yang memiliki apa? Memiliki akal. Alladzina aradallahu bihim khairan fid din wad dunya. Yaitu orang-orang yang Allah Ta'ala inginkan pada mereka kebaikan dunia dan agamanya. Karena kalau orang itu baik dunia dan agamanya, tentunya sebabnya apa? Baik dunia agamanya. Karena Allah telah pahamkan dia dalam masalah apa? Agama. Nah, setelah dipahamkan berarti menunjukkan Allah Ta'ala menghendaki padanya kebaikan. Sebagaimana hadis yang sahih yang saya terdengar itu, hadisnya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan muttafaqun alaih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan padanya kebaikan, niscaya Allah Ta'ala akan mempahamkan dia adalah salah agama. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau menyampaikan hadis tersebut, beliau mengatakan walazimu dzalik anna man lam yufaqqihullahu fid din lam yurid bihi khaira. Kata beliau walazimu dzalik anna man lam yufaqqihullahu fid din lam yurid bihi khaira. Artinya berarti konsekuensinya barang siapa yang Allah Ta'ala tidak pahamkan dia dalam ilmu agama ini, berarti Allah Ta'ala tidak menghendaki padanya kebaikan, wa'iyadzubillah. Jadi semakin paham ilmu agama, semakin kebaikan menanti dan ada di hadapannya. Tapi semakin jauh dari ilmu agama, semakin bodoh terhadap ilmu agama, wa'iyadzubillah, semakin kebaikan menjauh dari dirinya, wa'iyadzubillah. Kita lihat wa muqawwalatus Sufyan hadhi unwan. Sufyan itu maknanya adalah suratul harakah. Paham ya? Dan pembicaraan mengenai sangat cepatnya pergerakan ini, ya mungkin pergerakan ilmu sangat cepat sekali ya. Yajibu alla ya'zub an basarin, wajib baginya agar tidak merasa lemah dari memandang dan memperhatikan. Wa basiratu thalabil ilm, dan juga barakallahu fiik, perlunya ilmu para pencari ilmu. Basirah itu maknanya kadang-kala artinya ilmu ya. Apa itu maksudnya? Wahiyya ma'khudatun min nusus syariatil mutahharah. Yang mana basirahnya para pencari ilmu itu diambil dari dalil-dalil syariat yang suci ini, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Faqad akhraja Tirmidzi an Abi Barzah Al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yas'al an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala bih wa an malihi min aina iktasahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Allahumma sallim. Lihat ini, sallallahu wassalam tidak akan bergeser kedua telapak seorang hamba di hari kiamat kelak. Sampai kapan? Sampai hatta yus'al, sampai dia ditanya. Yus'al ya, sampai dia ditanya. Ditanya yang pertama tentang apa? Tentang umurnya. Untuk apa dia habiskan umurnya itu? Untuk dunia, untuk akhirat, untuk harta, tahta, wanita, ataukah untuk ilmu syar'i untuk akhiratnya? Wa an ilmihi fima fa'ala bih, dan akan ditanya juga tentang ilmunya. Nah, pada perkara-perkara yang dia lakukan dengannya, ilmunya untuk apa dia? Ilmu yang dia miliki itu untuk bergaya saja atau untuk dia amalkan? Atau dia berilmu untuk mencari dunia? Nek ra dibayar orang ngajar, Allahu musta'an. Wa an malihi min aina iktasabahu, dan akan tanya tentang apa? Sampai ditanya tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan hartanya? Dari sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram? Dari dagang jual beli atau dari judi online atau pinjaman online? Allahul musta'an. Wa fima anfaqahu, dan akan sampai ditanya juga tentang apa? Hartanya kepada apa dia infakkan? Diinfakkan di jalan Allah atau di jalan syaitan? Diinfakkan pada perkara yang baik atau perkara yang buruk? Ditanya semua itu nanti. Wa an jismihi fima ablah, dan sampai ditanya tentang badannya, jasadnya, pada perkara apa dia
menggunakannya. Artinya globalnya itu kalau terjemahan bebasnya itu lusuhnya. Tapi kan kurang enak ya didengar ya. Artinya Abdullah itu lusuh. Jadi badannya sampai lusuh, sampai tua gitu loh. Digunakan untuk apa itu? Itu terjemahan letterleknya. Kita artikan, nah sampai ditanya tentang badannya, jasadnya, pada perkara apa dia gunakan, dia habiskan umurnya. Paham ya? Seperti itu. Karena maknanya kalau diartikan letterlek nggak cocok gitu loh ya. Karena badan lusuh ya mungkin tua gitulah. Paham ya? Intinya ditanya semuanya itu nanti. Barulah bergeser. Ya tentunya di sini ngeri sekali ya kalau misalkan tidak berhasil dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Semoga dimudahkan semuanya. Wa akhdhil khatib nahwahu, dan al-Khatib al-Baghdadi mengeluarkan juga yang semisalnya, wa fihi wa an ilmihi madza amila bihi, dan tentang ilmunya, madza apa yang dia amalkan, na barakallahu fiik, pada ilmu tersebut dia amalkan untuk siapa? Untuk si fulan atau untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena si fulan atau karena Allah Subhanahu wa taala? Di jalan apa? Tentunya ini merupakan apa? Perkara yang perlu kita renungi. Karena enggak semuanya itu nanti terbebas, tapi ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi orang-orang yang diberi catatan amalannya dengan tangan kanannya, paham ya? Itu tentunya akan dihisab yang baik. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Yang diberikan apa? Dengan tangan kanannya akan dihisab yang baik. Maksudnya bagaimana? Para mufassirun menjelaskan maksudnya hanya sekedar disodorkan, ditunjukkan aja. Enggak diapa-apakan. Beda dengan hisab yang jelek, yang buruk. Sudah dipaparkan, dipermalukan di hadapan halayak ramai. Tapi kalau hisab yang yasir itu maknanya bagaimana? Cuma ditunjukkan saja kemudian dimaafkan. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat, wa fi an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu qala la takunu 'aliman hatta takuna muta'alliman wa la takunu bil ilm 'aliman hatta takuna bihi 'amilan. Masyaallah. Lihat ini bagus sekali ini kalam beliau. Dan juga di dalam Sunan Tirmidzi juga dari hadis Abi Darda radhiyallahu anhu, atau dalam hadis tersebut ada lafaz lain ya. Dari hadis Abi Darda radhiyallahu anhu qala, bahwasanya beliau berkata, tidaklah engkau menjadi orang alim sampai engkau mau belajar. Jadi belajar penting, karena innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Wa innal mar'a la yuladu 'aliman. Dan karena sesungguhnya seorang itu apa? Tidak dilahirkan dalam kondisi langsung berilmu, tapi melalui proses dan tahapan. Disebutkan dalam pantun itu, ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman wa laisa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu. Belajarlah, karena sesungguhnya tidak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan tidaklah sama saudara yang berilmu dengan orang yang bodoh. Menunjukkan bahwasanya belajar itu penting. Barakallahu fiik. Jangan merasa berilmu kemudian tidak mau belajar lagi. Orang yang sudah berilmu pun yang mengajarkan ilmunya itu sebelum dia mengajarkan ilmunya, dia belajar lagi, mengulang kembali pelajarannya dan menelaah kembali. Menunjukkan bahwasanya belajar terus. Bukan berarti ketika sudah mengajarkan ilmu enggak belajar lagi. Cuman belajarnya beda. Kalau orang yang mengajarkan ilmu itu belajarnya dia apa? Memurajaah ulang, menelaah kembali, sudah pas atau belum? Bagaimana pendalilannya seperti itu? Naam. Ini bagus sekali. Wala takunu bil ilmi 'aliman, dan kamu tidak akan menjadi orang yang berilmu dengan ilmunya, dengan sebab ilmu tersebut, hatta takuna bihi 'amilan, sampai kamu mengamalkan dengan ilmu tadi. Lihat itu. Jadi ilmu kalau enggak diamalkan, sebagaimana ucapan sebagian para ulama apa? Al ilmu bila amal kasyajarah bila samar. Kasyajarah bila samarah. Artinya apa? Ilmu tanpa amalan itu bagaikan pohon yang ada buahnya. Hambar gitu istilahnya. Naam. Kita tutup yang terakhir, wa fihi an Ali radhiyallahu anhu annahu qala hatafal ilm bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu memanggil untuk senantiasa diamalkan jika memenuhi panggilan tadi, dan jika tidak irtahal, ilmu akan hilang. Maksudnya ilmu itu kalau enggak diamalkan akan hilang. Sedikit demi sedikit ilmu yang dia miliki kalau enggak diamalkan akan hilang. Makanya kalau dapat ilmu sedikit, amalkan. Ini sunnah, amalkan. Ini syirik, tinggalkan. Ini bid'ah, tinggalkan.
Jangan mengikuti apa kata manusia, tapi ikutilah apa kata Rasul. Ya kan, kalau ngikutin apa kata manusia nggak jalan. Wah, kata si fulan nanti nggak enak, ini sungkan, segan. Dengan orang masyarakat nggak enak kalau kita ngamalkan. Jangan ngikutin kata orang, tapi ikutilah kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sami'na wa ta'na. Wa 'anil Fudhal bin Iyad annahu qala la yazalul 'alimu jahilan bima 'alima hatta ya'mala bih. Fa idza 'amila bihi kana 'aliman masyaallah. Dan juga berkata Imam Fudhal bin Iyad rahimahullah bahwasannya beliau berkata, dan senantiasa orang yang berilmu itu dikatakan bodoh. Lihat, orang berilmu dikatakan bodoh dengan apa yang dia ilmui. Sampai kapan? Hatta ya'mala bih, hingga dia beramal dengan ilmu tersebut. Fa idza 'amila bihi, maka apabila dia mengamalkan ilmu tadi, kana 'aliman. Maka apabila dia mengamalkan dengan ilmu tersebut, kana 'aliman, menjadi orang yang berilmu. Jadi orang berilmu itu sebenarnya tuntutannya adalah amalan. Jangan sampai ilmu dia miliki, amalan tidak punya, jangan. Jangan sampai dia juga mengamalkan tanpa ilmu. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menempuh jalur pertengahan. Paham ya? Ilmu, amal. Jadi ada amalan tapi dengan ilmu. Beda dengan orang Yahud. Yang orang Yahud ilmu miliki tapi tidak mau mengamalkan. Ya kan? Orang Nasara beramal tanpa ilmu. Nah, kita barakallahu fiik sebagai seorang sunni salafi, pastikan mengamalkan ilmu yang kita miliki. Seberat apapun, sepahit apapun, bismillah, sami'na wa ta'na. Tidak ada yang sempurna, tapi berusaha untuk apa? Senantiasa mengikuti apa yang disampaikan dalam syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bishawab, ini yang kita sampaikan. Dan tentunya untuk pertemuan kali ini, pertemuan yang terakhir ya sebelum Ramadan ini, semoga semuanya kita diberikan kesehatan, usia yang panjang sehingga bisa menjalankan puasa Ramadan dengan maksimal mulai dari awal sampai akhir. Dan terus tidak lupa juga kami sampaikan al-afwa minkum, afwan jiddan, kalau misalkan dari awal Syawal waktu hingga akhir-akhir bulan Sya'ban ini yang dulu anak sampaikan melalui kajian, ada yang tidak berkenan atau mungkin ada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, kami ucapkan al-afwa minkum. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memaafkan kita semuanya dan memberikan taufik dan hidayahnya hingga sampai akhir hayat nanti, ditutup kehidupan kita dengan apa? Husnul khatimah. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillah rabbil alamin.